Bab 2871-2872. Felipe menatap kosong. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini, Hangupas sebenarnya cukup besar dan kecil. Guru, apa sebenarnya Hangupas ini? Felipe bertanya. Reed William menghela nafas dan sepertinya berpikir tentang legenda, mengatakan, aku juga mendengar dari desas-desus bahwa saat itu, gerbang Star pernah dibuka, dan makhluk-makhluk di belakang bank lain menyerbu dunia ini dalam jumlah besar. Hangupas adalah ras manusia terakhir yang melawan makhluk-makhluk di bank lain. Garis pertahanan. Itu juga garis pertahanan yang paling tragis. Tanpa Hangupas, peradaban dunia ini akan hancur sejak lama. Mendengar ini, wajah Felipe tampak sangat terkejut. Makhluk-makhluk dari pantai lain, yang pernah melewati gerbang bintang, datang ke dunia ini, dan memulai pembantaian berdarah. Tiba-tiba dia memikirkan sekelompok makhluk yang ditekan di bawah kota suci Olympus di barat. Apakah mereka? Apakah orang suci itu mengusir makhluk-makhluk itu dari pantai lain? Felipe bertanya. Reed William menjawab, dia tidak sendirian. Di segala zaman, ada orang suci yang menghantui mereka. Mereka semua menyumbangkan segalanya untuk waktu mereka sendiri. Keluar dari Hangupas ke barat sebenarnya menekan makhluk-makhluk di sisi lain, menjadi ras manusia, dan menjadi terkenal di dunia. Saya mengambil semuanya. Orang bijak kuno, siapa mereka, kita hanya berspekulasi melalui waktu diakronis. Sangat mungkin bahwa kita kurang dari 1/10 dari mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Felipe menjadi sangat serius. Jika itu benar seperti yang dikatakan Reed William, makhluk-makhluk dari pantai lain bisa masuk ke dunia ini sekali, itu berarti mereka bisa datang lagi. Apakah ini permainan catur yang direncanakan oleh sang ayah? Apakah ini yang dilakukan ayahnya? Dia ingin mengikuti langkah bijak kuno. Melihat wajah Felipe dengan serius, Reed William tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, jangan terlalu khawatir. Ini terlalu dini sekarang. Ayahmu dan orang-orang itu, untuk saat ini, dapat melindungi dunia peradaban. Namun, setelah 10 tahun, bagaimana perubahan pola tergantung pada Anda. Oleh karena itu, Anda harus tumbuh secepat mungkin dan mencapai ketinggian tertentu sesegera mungkin. Dengan cara ini, Anda dapat belajar lebih banyak. Namun, apa yang guru ingin ingatkan kepada Anda adalah bahwa di masa depan, beban di pundak Anda jelas bukan seperti sekarang. Pada saat itu, apa yang harus Anda bawa mungkin nasib peradaban dan ras manusia di seluruh dunia, apakah Anda mengerti? Felipe memandang Reed William, dia tidak mengerti. Kenapa kamu orang itu? Dia tidak mengerti, dia dimasukkan ke dalam permainan catur seperti ini. Semua orang berharap dia akan tumbuh dewasa dan bahwa dia akan mencapai ketinggian ayahnya, tetapi tidak ada yang bertanya kepadanya apakah dia mau. Nasib umat manusia, peradaban dunia, betapa besar tanggung jawabnya. Saya sangat terbebani. Tidak dapat mengetahuinya, Felipe tidak memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi bertanya, Guru, apakah Anda kenal Su Qingfeng? Su Qingfeng. Reed William terkejut, ekspresinya menjadi sangat gugup, dan dia berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Felipe berkata, kakek memberi tahu saya dan memberi saya surat, mengatakan bahwa jika Anda menemui masalah di kota sulap barat laut, Anda dapat menemukan orang ini. Apakah orang ini sangat kuat? Reed William memutar matanya dan mengangguk, ya, Su Qingfeng pernah menjadi karakter. Reputasinya tidak kurang dari 5 pangeran. Dia pernah memiliki reputasi Qingfeng dan langit yang bergetar. Dengan Qingfeng, langit bergetar. Felipe mengerutkan kening. Reed William menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kamu seharusnya memiliki lebih sedikit kontak dengan orang ini, tetapi karena kakekmu berkata begitu, jika kamu benar-benar dalam kesulitan, kamu bisa pergi kepadanya, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Baik. Felipe mengangguk, melirik surat di tangannya, dan berkata, Xiang Jiang akan menyerahkannya kepada guru. Reed William tersenyum dan berkata, saya baru saja menerima perintah kaisar,
Kaisar siap untuk mengambil tindakan terhadap Xiang Jiang, jadi saya tidak membantu Anda, tetapi untuk menyelesaikan perintah Kaisar. Kaisar ingin melakukan sesuatu pada Xiang Jiang. Felipe bertanya. Reed William Guodao, ya, Kaisar telah kehilangan kesabaran dengan situasi di sini di Xiangjiang, dan para badut yang melompat di atas balok tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Felipe tersenyum mendengar ini. Kemudian, Felipe meninggalkan kamar dan kembali ke kamarnya. Ke dalam malam. Tepat setelah mandi, Felipe mulai dari kamar mandi. Dia mengenakan jubah mandi dan menyeka rambutnya. Dia melihat ada wanita tambahan di ruangan itu. Wanita yang halus. Lin Qingqing. Dia mengenakan baju tidur rendah hitam dan duduk di sisi tempat tidur, menatap Felipe dengan mata menawan. Mengapa kamu di sini? Felipe sedikit malu, suasananya tidak benar. Terutama mata emosional Lin Qingqing membuatnya sedikit tidak nyaman. Lin Qingqing bangkit, bergegas, memeluk Felipe, dan berkata, bersamaku, hanya malam ini. Aku tidak mau ketinggalan apa-apa. Felipe sedang terburu-buru, dan jika dia sibuk, dia mendorong Lin Qingqing pergi, berkata, kamu gila, tapi kamu Lin Qingqing, kita tidak bisa. Lin Qingqing memeluk Felipe dengan erat dan berkata, tidak, aku tidak. Ayahku memberitahuku, aku baru saja mengambilnya dari luar. Aku tidak punya darah keluarga Lin. Setelah berbicara, Lin Qingqing mengangkat alisnya, dengan air mata di matanya, menatap Felipe. Felipe tertegun, Lin Qingqing benar-benar mengambilnya dari luar oleh Lin Zhenghai. Ini. Tapi, tidak mungkin bagi kita. Felipe mendorong Lin Qingqing pergi. Dia tidak bisa melakukan hal yang aku minta maaf Wayne Jianston. Lin Qingqing memeluk Felipe dengan erat dari belakang dan berkata, Felipe, aku tahu, aku tidak pernah memiliki tempat di hatimu, tetapi aku adalah kamu semua di dalam hatiku. Aku pernah mengatakan pada diriku sendiri untuk melupakanmu, tetapi aku tahu, saya tidak bisa melupakan Anda sama sekali. Felipe, tolong, tetap bersamaku malam ini, setelah malam ini, saya pasti akan melupakan Anda. Pada akhirnya, suara Lin Qingqing telah berubah menjadi tangisan. Felipe menghela nafas tanpa daya, berbalik, meraih bahu Lin Qingqing, dan berkata dengan serius, Lin Qingqing, aku tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak bisa mentolerir orang lain di hatiku. Lin Qingqing menatap mata serius Felipe, tertawa, dan terhuyung mundur 2 langkah, dan berkata, aku tahu, aku mengerti, tapi aku tidak menyerah. Felipe, aku hanya membutuhkanmu sekarang, kamu benar-benar bagus sekali. Apakah kamu tidak menyukai saya? Felipe terdiam, melihat wajah Lin Qingqing yang menangis, dan berkata, tidak, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Lin Qingqing tertawa mengejek, menyeka air mata dari sudut matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, saya mengerti, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Lin Qingqing berbalik dan berlari keluar ruangan. Felipe memandangi sosok itu, merasa tidak berdaya, dan berkata, sebenarnya, kamu lebih dari seorang teman. Di pintu, ada Xie berdiri di pintu dengan tangan terlipat, melihat pemandangan ini, mengangkat bahu dan berkata, jangan mengejarnya. Felipe memberinya tatapan putih dan berkata, aku bukan tipe orang seperti itu. Ada Xie berkata dengan tak berdaya, Lin Qingqing cukup bagus. Felipe tidak menjawab, tetapi bertanya, apa yang terjadi dengan apa yang saya minta Anda lakukan? Ada Xie memegang dokumen di tangannya, dan berkata, Stephen baru saja mengirim saya beberapa informasi tentang organisasi tempat Hana Klauski berada. Bab 2873-2874. Felipe segera menjadi energi dan mengambil informasi yang diserahkan oleh Ada Xie, dan dia membacanya dengan cermat. Surga. Organisasi ini disebut pengadilan surgawi. Ini terlalu mendominasi. Ini hanya nama dalam mitologi kuno. Dalam masyarakat modern, mereka yang berani menggunakan nama seperti nama organisasi itu kuat atau kuat. Istilah pengadilan surgawi, memikirkannya, tahu bahwa itu sangat bermakna. Ini nama mereka.
Felipe bertanya dengan cemberut, masih agak sulit dipercaya. Karena lambang organisasi ini benar-benar merupakan simbol gerbang selatan dari pengadilan surgawi, gerbang selatan yang besar, tampak dalam dan sederhana serta luar biasa. Adasie mengangkat bahu dan berkata, "Ya, ini dari Stephen." Sejujurnya, ketika aku tahu itu, aku terkejut. Orang yang bisa menggunakan nama ini jelas bukan orang biasa. Ekspresi Felipe tenggelam, dan dia dengan hati-hati melihat bagian dari apa yang disebut pengadilan langit. Tidak banyak dari Stephen, yang kebanyakan adalah kecerdasan dan petunjuk sederhana. Ada sangat sedikit pengantar tentang personil dan struktur organisasi di dalam pengadilan surgawi. Hanya bisa dikatakan bahwa pengadilan surgawi dibagi menjadi 3 faksi. Sebuah faksi sangat radikal dan ambisius, dan ingin mengendalikan kekuatan dan kekuatan finansial dunia, serta angkatan bersenjata. Sebuah faksi yang konservatif dan memiliki sedikit informasi tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang berarti bagi manusia dan peradaban, tetapi ada sangat sedikit orang di faksi ini, dan hak untuk berbicara di surga tidak sekuat faksi radikal. Fraksi terakhir, berdasarkan pada nilai tengah, adalah sikap khas penjaga perdamaian, yang berurusan dengan faksi radikal dan konservatif. Namun, faksi moderat ini tidak dapat diremehkan, karena dia sebenarnya memiliki kekuatan dan hak terbesar untuk berbicara di surga. Faksi yang melindungi Hana Klauski secara alami berasal dari faksi konservatif. Ini sangat mirip dengan 3 faksi dari keluarga Loveless. Mungkinkah antara keluarga Loveless dan pengadilan surgawi, apakah ada rahasia yang tak terkatakan? Semakin banyak Felipe melihat, semakin terkejut jantungnya bergetar. Pengadilan surgawi ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Sebenarnya sudah diturunkan sejak zaman Kaisar Qin. Di zaman modern, waktu yang paling mulia adalah periode ketika sang ibu memerintah. Ibu adalah kaisar wanita pertama dalam sejarah surga. Di pengadilan surga, otoritas tertinggi disebut kaisar surga. Ini benar-benar suatu kehormatan. Apakah ibu begitu baik? Bahkan organisasi bunga popi adalah organisasi kecil yang memanjang dari bagian dalam pengadilan surgawi. Itu adalah organisasi yang dibuat oleh ibu sendiri. Melihat informasi di tangannya, Felipe merasa bahwa kapasitas otaknya hampir habis. Ini luar biasa, dan selalu ada perasaan yang tidak realistis. Apa hubungan antara pengadilan surgawi, kaisar surgawi, 3 faksi, ibu, dan keluarga Loveless? Apa yang terjadi di pengadilan surgawi tahun itu? Menurut informasi ini, sang ibu tiba-tiba menghilang dari pengadilan surgawi lebih dari 10 tahun yang lalu. Sejak itu, pengadilan surgawi telah memasuki periode tanpa kepemilikan dan untuk sementara diambil alih oleh Raja Surgawi Agung dari sekolah menengah. Masing-masing dari 3 faksi memiliki raja yang hebat. Kekuatan Great Heavenly King tidak diperkenalkan di atas, tetapi menurut dugaan Felipe sendiri, itu seharusnya setengah langkah di luar. Karena, ketika para murid utara dan selatan saling bersaing, orang yang bertarung melawan leluhur klan Long adalah Raja Surgawi dari faksi konservatif. Melihat ini, Felipe tidak bisa menahan nafas. Dia mengangkat alisnya untuk menatap Adasie dan bertanya, "Menurutmu seberapa andal informasi ini?" Adasie berpikir sejenak dan berkata, "Saya percaya pada kekuatan intelijen keluarga Smith. Paling tidak 80% dari informasi ini benar. Pengadilan surgawi ini akan menjadi musuh kuat kita di masa depan. Dunia memiliki terlalu sedikit informasi dan intelijen di dalamnya. Dan itu telah diturunkan selama 2000 tahun. Fondasi di belakangnya, dan bahkan pemahaman dunia ini, lebih kuat dari kita. Dengan kata lain, bahkan keluarga Klauski mungkin tidak sebagus pengadilan surgawi ini." Felipe mengerutkan kening setelah mendengar ini. Adasie benar, Klauski mungkin agak kecil di depan pengadilan surgawi ini. Meskipun keluarga Klauski memiliki begitu banyak sumber daya keuangan, mereka bahkan memiliki kekuatan besar. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa surga itu. Bagaimanapun, pembagian kekuatan saat ini ada di permukaan dan rahasia di belakangnya, tidak ada yang tahu.
Setelah hening sejenak, Felipe bertanya, menurut Anda, apa rencana pengadilan surgawi ini? Ada Sie menarik napas dalam-dalam, matanya menajam, dan berkata, mungkin itu sama dengan yang direncanakan ayahmu, tapi ini hanya dugaanku. Felipe mengangguk, melihat informasi di tangannya, dan berkata, apakah ada cara untuk berhubungan dengan surga? Ada Sie berpikir sejenak dan berkata, aku tidak punya, tapi aku bisa membiarkan Stephen mencobanya. Keluarga Smith menjual kecerdasan, surga mungkin memiliki beberapa kerjasama dengan mereka. Setelah itu, ada Sie langsung memutar telepon Stephen dan bertanya, Stephen, apakah keluargamu dan pengadilan surgawi bekerja sama? Di ujung telepon yang lain, Stephen langsung menyeringai waspada, Tuan Apollo, kamu hanya bercanda. Kami tidak memiliki kerjasama dengan organisasi itu. Kami memperoleh semua informasi ini dengan harga tinggi. Ada Sie tersenyum dan berkata, Stephen, jangan bohongi aku. Aku tahu apa kekuatan keluarga Smithmu. Sejujurnya, apakah ada? Setelah ragu-ragu sejenak, Stephen berkata, ya, ada beberapa kerjasama, tetapi tidak banyak. Mereka sangat berhati-hati. Ketika ada Sie mendengar ini, dia mengangguk ke Felipe dan melanjutkan, saya ingin Anda membantu kami menghubungi orang-orang di pengadilan surgawi, bisakah Anda melakukannya? Tidak, tidak, tidak. Lord Apollo, ini benar-benar mustahil. Jika mereka tahu aku telah membocorkan informasi tentang mereka, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhku dan bahkan menghancurkan keluarga Smith kita. Stephen menolak 100 dan wajahnya menjadi sangat panik. Ada Sie mengerutkan kening dan berkata, apakah ini menakutkan? Sangat mengerikan. Stephen berkata, saya pernah melihat mereka mengambil tindakan dengan mata kepala saya sendiri. Hanya 3 orang yang membunuh lebih dari 100 anggota keluarga. Keluarga itu, tetapi dengan 2 distrik 7 yang kuat, masih dihancurkan. Mendengar ini, ada Sie menjadi khusyuk dan berkata, baiklah, saya akan menghubungi Anda jika saya memiliki sesuatu. Ketika dia menutup telepon, ada Sie menggelengkan kepalanya dan berkata, Stephen berarti bahwa pihak lain sangat berhati-hati, dan kekuatannya sangat kuat, bahkan para murid di daerah ketujuh, di depan pengadilan surga, tidak perlu takut. Mendengar ini, Felipe menarik napas. Apakah surga ini begitu kuat? Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, memiliki 3 raja besar benar-benar tidak perlu ditakuti. Setelah hening sejenak, Felipe berkata, mari kita lakukan untuk saat ini. Kita akan berangkat ke Northwest Magic City besok. Ada Sie mengangguk dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, masih ada informasi. Orang-orang dari kota setan barat laut dan pengadilan surgawi juga harus pergi kali ini. Mungkin kita akan bertemu dan kita harus siap. Bab 2875-2876. Orang-orang dari surga juga akan pergi ke Northwest Magic City. Felipe sedikit terkejut, dan bertanya, mengapa orang-orang dari pengadilan surgawi juga pergi? Sesuatu terjadi pada Northwest Magic City. Ada Sie melihat dengan sungguh-sungguh, dan berkata, detailnya tidak jelas, tetapi menurut intelijen, tampaknya ada sesuatu yang luar biasa di Northwest Magic City, yang telah menarik perhatian semua pihak. Kali ini, kita mungkin menemukan banyak kekuatan dan kenalan. Apa? Itu telah menarik perhatian begitu banyak orang, dan bahkan pengadilan surgawi dengan kepala dan ekornya yang tersembunyi harus dikirim. Felipe bertanya. Ada Sie tampak serius, dan berkata, dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno, artefak yang dapat menekan gerbang bintang. Namun, tidak ada yang tahu apa itu, dan hanya diteruskan seperti ini sekarang. Setelah mengatakan itu, ada Sie berhenti dan berkata, saya curiga bahwa ini adalah sesuatu yang diam-diam dikendalikan seseorang. Kota setan barat laut dapat menjadi papan catur untuk pria besar, dan dia meletakkan sepotong. Mendesis. Mendengar ini, Felipe menarik napas dan berkata, maksudmu, kita semua menjadi pion di papan catur pria besar itu, jadi mereka yang pergi ke kota sihir Northwest semuanya pion. Ada Sie mengangguk, tampak sangat diam,
dan berkata, aku hanya menebak seperti ini, karena itu terlalu kebetulan. Tiba-tiba dilaporkan bahwa ada sesuatu orang bijak kuno di Northwest Magic City. Tidakkah kamu berpikir kita akan ke Northwest Magic City? Apakah ini suatu kebetulan? Felipe mengerutkan kening ketika ada Xie berkata begitu. Apa yang dia katakan masuk akal, itu kebetulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Felipe. Karena begitu banyak pasukan pergi ke Northwest Magic City, mereka secara alami harus sepenuhnya siap. Ada Xie berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengatur seseorang untuk mengikuti kita secara diam-diam, tapi kita masih harus mempersiapkannya. Kali ini, kota sihir Northwest telah menjadi titik panas, dan segera, tempat ini mungkin itu akan ditampilkan di peta. Felipe mengangguk, matanya menjadi tajam, dan bertanya, kekuatan apa yang ada di sana? Ada Xie berkata, di wilayah itu, administrasi negara Kyushu, dua keluarga tertinggi, serta keluarga kaya dan murid, di antaranya keluarga Jinling Yun juga akan berada di sana. Di luar negeri, harus ada beberapa orang kuil yang terlibat, dan Biro Tombak Sen juga akan mengirim orang. Lainnya, saya belum tahu. Mendengar begitu banyak kekuatan, Felipe menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar hidup. Begitu banyak pasukan dan keluarga semuanya menuju ke Northwest Magic City. Tampaknya apa yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno membuat mereka sangat terkesan. Bunga. Ada Xie berkata, secara alami, saya sangat tertarik. Menurut berita yang keluar sekarang, harta yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno ini dapat meningkatkan kekuatan para murid, dan dapat mempromosikan puncak 7 distrik ke ranah sisi lain. Oleh karena itu, hanya dengan begitu banyak orang akan berkumpul di sini. Felipe mengerutkan kening, harta yang begitu kuat benar-benar menarik perhatian. Bukankah itu berarti bahwa siapapun yang bisa mendapatkan harta ini setara dengan mendapatkan lokomotif tertinggi di sisi lain? Tidak heran hal itu menyebabkan banyak pasukan mengingini. Setelah itu, ada Xie meninggalkan kamar. Felipe sendirian di kamar, memandang ke kejauhan melalui jendela Prancis, bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak peduli tentang harta itu, saya hanya peduli, dapatkah saya menemukan seseorang dari keluarga Loveless. Tidak bisa membiarkanmu kembali padaku lagi. Wayne Jianston, tunggu aku. Melihat kembali ke sisi Lin Qingqing, dia duduk sendirian di dekat kolam renang hotel, memeluk lututnya, menangis dan mata merah. Sosok ramping dan menarik tercermin dalam air kolam renang biru, yang membuat orang merasa tertekan. Sudah terlambat, tidakkah kamu ingin kembali? Tiba-tiba, suara magnetik terdengar di belakang Lin Qingqing. Lin Qingqing menyeka air matanya dan berkata, mengapa kamu di sini? Felipe meletakkan tangannya di saku celananya, melirik bulan langka di langit malam, dan berkata, aku khawatir kamu melakukan hal-hal bodoh. Setelah mendengar ini, Lin Qingqing menangis dan berkata sambil tersenyum, aku tidak rentan, aku hanya. Lin Qingqing tidak mengatakan setengah kalimat terakhir. Felipe tiba-tiba berkata, Lin Qingqing, Anda harus mengerti bahwa saya tidak bisa membuat janji kepada Anda. Itulah yang saya rasakan. Saya akui bahwa saya tidak membencimu, saya bahkan sedikit menyukaimu. Mendengar ini, ekspresi Lin Qingqing tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Tapi sekarang saya tidak tega memikirkan hal ini. Mungkin, dalam 3 atau 5 tahun, saya akan berubah pikiran. Lagi pula, sebagai seorang pria, mencintai seseorang berbeda dari mencintai seseorang. Wayne Jianston adalah yang terbaik cinta. Aku tidak akan menyakitinya atau membuatnya sedih. Jika kamu mau, tunggu aku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku akan memberimu penjelasan dan nama. Setelah Felipe selesai berbicara, dia menatap Lin Qingqing dengan sungguh-sungguh. Felipe tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan benar, dia tidak ingin mengecewakan seseorang, dia juga tidak ingin menyesalinya. Namun, perasaan sulit dikatakan dan sulit dikendalikan. Dia tidak ingin menyesal untuk Wayne Jianston, jadi dia perlu 3 tahun untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, Wayne Jianston dan Lin Qingqing. Lin Qingqing berjongkok di tanah,
mengangkat alisnya, matanya memerah karena air mata, dan menatap Felipe. Kemudian, dia tiba-tiba bangkit, memeluk Felipe, dan berkata, "Saya bersedia menunggu, 3 tahun, saya akan membuktikan diri." Felipe mengulurkan tangannya dan menepuk Lin Qingqing dengan ringan. Setelah Lin Qingqing dan Felipe berpisah, mereka berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung mereka. Lin Zhenghai berada di lantai atas menonton pemandangan kolam renang di lantai bawah, menghela napas dalam hati, dan berkata, "Aku tidak ingin tinggal di kampus wanita." Di sini, Felipe hendak kembali ke kamarnya, dan Lin Zhenghai berjalan di belakangnya. Dia memandang Felipe, dan Felipe menatapnya. "Empat sepupu, ada apa?" tanya Felipe. Lin Zhenghai tampak sangat serius dan berkata, "Felipe, apakah Anda benar-benar ingin membuat janji seperti itu?" Felipe diam dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan sepupu keempat?" Lin Zhenghai berkata, "Felipe, saya tidak peduli bagaimana Anda berada di luar, tetapi Qingqing adalah wanita saya dan saya menganggapnya sebagai milik saya. Saya tidak ingin Qingqing dirugikan dengan cara apapun, bahkan Anda. Jika Anda memberitahu saya Qingqing karena kamu telah dianiaya, aku tidak akan membiarkan kamu pergi." "Ini deklarasi ayah." Felipe berkata dengan serius, "Oke." Lin Zhenghai menghela nafas lega, masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap diam dan meninggalkan lengan bajunya. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, Felipe berkumpul di bandara. Lin Qingqing dan Lin Zhenghai melihat. Ini adalah jet pribadi, langsung menuju ke Northwest Magic City. Sebelum naik ke pesawat, Lin Qingqing memeluk Felipe dengan erat dan berkata, "Hati-hati, aku akan menunggumu kembali." Felipe berkata, "Baiklah, kamu di sini, jagalah kakekku untukku. Jangan khawatir tentang Sisi Lin, mereka tidak berani melakukan apapun padamu." Lin Qingqing mengangguk dan berkata, "Oke." Melambai, beberapa orang mengucapkan selamat tinggal. Ketika pesawat lepas landas, Felipe memandang kerumunan yang lebih kecil, dan mengambil napas dalam-dalam. "Northwest Magic City, kita akhirnya akan bertemu." Dan tepat ketika pesawat pribadi Felipe lepas landas, itu di bawah bandara. Beberapa penjaga Lin menerobos masuk ke bandara dengan senjata, langsung menemukan Lin Zhenghai, dan berkata dengan dingin, "Empat tuan, Patriark ingin kau kembali dengan cepat." Lin Zhenghai mengerutkan kening, menatap Lin Qingqing, dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi?" "Wanita tua itu sakit parah," kata penjaga itu. Bab 2877-2878. Apa? Mendengar apa yang dikatakan penjaga, Lin Zhenghai terkejut, dengan ekspresi tidak percaya, dan berkata, "Wanita tua itu baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi?" "Empat tuan, kami tidak tahu secara spesifik. Patriark memintamu untuk kembali ke rumah Lin sesegera mungkin." Jalan penjaga. Lin Zhenghai tidak punya waktu untuk menunda, Limara memimpin Lin Qingqing kembali ke Lin's Manor. Begitu mereka memasuki Manor, Lin Zhenghai dan Lin Qingqing merasakan atmosfer yang luar biasa berat di Manor. Di aula, Lin Zhengxin dan 3 saudara lainnya, serta anggota klan Lin semua ada di sana. Mereka tampaknya sedang menunggu Lin Zhenghai dan putrinya. Melihat mereka kembali, Lin Zhengyi memimpin dan memarahi, "Bagus, kamu Lin Zhenghai. Kolusi dengan orang asing dan rencanakan aku Lin. Kamu tidak setia dan tidak berbakti. Beraninya kamu kembali." Lin Zhenghan juga memarahi, "Lin Zhenghai, berlutut. Di depan seluruh klan, akui." Ekspresi Lin Zhenghai dingin saat ini, dan aura yang belum pernah muncul sebelumnya melonjak di tubuhnya, dan dia berseru dengan suara yang dalam, "Cukup. Di mana orang tua itu?" Mendesis. Anggota klan Lin di seluruh aula tertegun oleh raungan Lin Zhenghai. Terutama wajahnya saat ini, sangat mengerikan. Mata yang lebar dan bulat dan aura di tubuhnya tidak kurang dari Patriark Lin Zhengxin. Lin Zhengxin mengerutkan kening, dengan jejak kecemburuan dan cemoohan di matanya, dan berkata, "Lin Zhenghai, wanita tua itu sakit parah. Tidak ada yang bisa melihatnya.
Ada staf medis yang berdedikasi untuk menjaganya. Lin Zengxin, jangan beri aku kemunafikan. Aku akan bertanya padamu mengapa wanita tua itu tiba-tiba sakit kritis. Lin Zhenghai marah, dan langsung di depan seluruh klan, ia memarahi Lin Zengxin. Ledakan. Lin Zengxin mengambil satu bab di atas meja, dan teh di atas meja terbalik. Dia berteriak dengan marah, luar biasa. Lin Zhenghai, kamu begitu berani, bagaimana kamu bisa bicara denganku? Mata Lin Zengxin dingin, dan dia memandang Lin Zhenghai dengan sangat serius. Dia juga tidak berharap bahwa Lin Zhenghai, yang selalu rendah hati dan lemah, akan memiliki sisi yang kuat. Anggota lain dari klan Lin juga menunjuk ke Lin Zhenghai dan memarahi, Lin Zhenghai, kamu sangat berani, kamu berani memarahi patriark. Lin Zhenghai, jangan berlutut dan minta maaf kepada patriark. Lin Zhenghai, apakah kamu ingin meninggalkan keluarga Lin di kamar keempat? Kamu berani tidak sopan. Dengan mata dingin, Lin Zhenghai memindai kelompok anggota klan Lin yang menunjuk padanya dan berteriak. Dia tertawa keras, dan sekelompok orang yang tertawa langsung merasa berbulu. Setelah itu, Lin Zhenghai menembakkan meriam langsung ke pengadilan, menunjuk ke orang-orang ini, dan dengan marah berkata, kamu masih punya wajah untuk memanggilku Lin Zhenghai. Bahkan jika aku tidak baik, aku adalah tuan keempat Lin Zhenghai. Bagus, bagus. Apakah kamu menghitung kejahatanku? Hari ini, aku akan menghitungnya bersamamu. Lin Zhenghai penuh dengan penguasaan, menunjuk langsung ke orang-orang itu dan memarahi, kamu adalah pelayan keluarga Lin, dan kamu telah berzina keluarga lain dan membocorkan rahasia keluarga Lin. Dosa kamu yang harus disalahkan. Kamu, sebagai direktur eksekutif industri Lin, menjual saham dengan harga murah dan bersatu dengan orang luar untuk menekan industri sementara. Kejahatanmu yang harus disalahkan. Kamu telah melanggar Yin, menjual properti Lin, menggelapkan ratusan juta, kamu pikir aku tidak tahu. Kejahatan yang harus disalahkan. Gemuruh. Setiap kali Lin Zhenghai menunjuk seseorang, dia bisa meneriakkan kejahatan mereka. Dosa-dosa mereka harus dihukum, dan mereka semua merah dan sulit bernapas. Banyak orang segera berlutut di tanah, berkeringat, terus-menerus menyangkal. Akhirnya, Lin Zhenghai berbalik, menunjuk langsung ke Lin Zengxin yang sedang duduk di kursi utama, dan berteriak dengan marah, dan kamu. Patriark Lin, Lin Zengxin. Kamu mengkhianati sila klan Lin, leluhur yang dikhianati, berkolusi dengan musuh-musuh asing, dan untuk ambisimu sendiri, keluarga Lin telah terseret ke titik di mana bencana itu tidak dapat dipulihkan. Anda Lin Zengxin, Anda ingin membunuh leluhur dan kerabat Anda. Anda adalah orang yang tidak termaafkan. Benar, bunuh. Gemuruh. Semburan guntur meledak langsung di atas Lin Manor. Anggota klan Lin di seluruh aula begitu terkejut sehingga wajah mereka menjadi pucat. Lin Zengxin duduk di kursi utama, wajahnya pucat, tinjunya mengepal, dan dengan marah meraung, cukup. Lin Zhenghai, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Teriakan marah terdengar di seluruh aula Lin. Lin Zengxin penuh amarah, matanya terbakar, menatap Lin Zhenghai. Lin Zhenghai mendengus dingin, dan berteriak, saya menghormati Anda sebagai kepala keluarga dan saudara tertua, tetapi apa yang Anda lakukan saat ini, saya meremehkan. Setelah semua, Lin Zhenghai berbalik dan pergi. Lin Zengxin bangkit dengan marah dan berteriak, kamu mau kemana? Lin Zhenghai berkata tanpa menoleh ke belakang, temui wanita tua itu. Lin Zengxin marah, menghancurkan meja dengan telapak tangan dan berteriak kepada penjaga, hentikan dia, jangan biarkan dia masuk. Iya. Beberapa penjaga segera mengejar. Di sini, Lin Zhenghai meninggalkan aula dan mengambil napas dalam-dalam. Punggungnya basah oleh keringat dingin, dan dia masih panik ketika dia meneriaki kakak tertuanya seperti ini untuk pertama kalinya. Di samping, Lin Qingqing menatap Lin Zhenghai dengan kagum pada saat ini, mengacungkan jempol, dan berkata, ayah, kamu benar-benar luar biasa sekarang. Lin Zhenghai tersenyum dan berkata, bagaimana, ayahku yang tampan?
pergi dan lihat orang tua itu. Bagaimanapun, keduanya dengan cepat pergi ke halaman wanita tua itu. Ketika keduanya tiba di luar halaman wanita tua itu, mereka menemukan bahwa tempat itu telah dijaga ketat oleh penjaga Lin. 4 Lord, kamu tidak bisa masuk tanpa instruksi dan perintah lisan dari Patriark. Penjaga yang memegang pistol di pintu menjangkau dan menghalangi jalan Lin Zhenghai. Mendengar ini, Lin Zhenghai sangat marah dan berteriak, berani kamu hentikan aku. Keluar dari sini. Setelah semua, Lin Zhenghai akan bergegas masuk. Penjaga itu masih menghalangi jalan Lin Zhenghai dan berkata, ya Tuhan, itu benar-benar tidak mungkin. Tanpa perintah Patriark, tidak ada yang bisa mendekati halaman ini. Jangan mempermalukan kami. Kami juga mengikuti perintah. Lin Zhenghai mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya ingin melihat hari ini, siapa yang berani menghentikan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menembak saya sampai mati. Setelah semua, Lin Zhenghai bergegas langsung. Para penjaga itu tidak berani menembak Lin Zhenghai, jadi mereka hanya bisa menghentikan mereka. Namun, Lin Zhenghai langsung menuju ke 3 arah, ketika dia berada di dekat gerbang halaman. Lin Zong berdiri dengan mengesankan di pintu. Lin Zong memiliki sosok reot, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, 4 tuan, aku di sini, orang tua itu baik-baik saja, silakan kembali. Lin Zhenghai melihat Lin Zong berdiri di pintu, seluruh wajahnya tenggelam, dan bertanya, Lin Zong, sebagai penatua keluarga Lin, mengapa Anda menghentikan saya untuk melihat wanita tua itu? Lin Zongpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, Siye, Anda salah. Wanita tua itu sakit parah. Saya ingin mencegah beberapa orang mengalami masalah dengan wanita tua itu. Jika Siye tidak ingin menimbulkan masalah, silakan kembali. Ketika Lin Zhenghai mendengar ini, seluruh popularitasnya meledak. Lin Qingqing menyarankan saat ini, ayah, aku akan menghubungi Felipe dan membiarkannya memutuskan. Bab 2879-2880. Lin Zhenghai segera menolak makna Lin Qingqing, dan berkata, tidak, saya tidak bisa memberitahu Felipe sekarang bahwa dia akan pergi ke kota iblis barat laut, yang merupakan tempat yang menyeramkan, dan dia tidak bisa terganggu oleh urusan kakeknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lin Qingqing bertanya, sangat khawatir. Lin Zhenghai memandang Lin Zong yang berdiri di pintu dan menghalangi mereka masuk, dan berkata dengan dingin, Lin Zong, kau benar-benar mengkhianati orang tua itu. Lin Zong mencibir dan berkata, Siye salah paham. Aku, Lin Zong, telah setia pada keluarga Lin sepanjang hidupku. Setia dengan keluarga Lin. Haha. Lin Zhenghai mencibir dan berkata, suatu hari, kamu akan tahu betapa bodohnya apa yang kamu lakukan. Setelah semua, Lin Zhenghai menatap halaman dalam dan berkata kepada Lin Qingqing, ayo pergi dan temukan Reed William. Setelah itu, Lin Zhenghai mengambil Lin Qingqing dan pergi dari sini. Keluarga Lin sekarang tidak berani menahan Lin Zhenghai dan yang lainnya sesuka hati. Melihat Lin Zhenghai dan yang lainnya pergi, rasa dingin melintas di mata Lin Zong dan berkata, apa yang telah kami lakukan adalah hal yang paling berarti bagi keluarga Lin. Dan di sini, Lin Zhengxin mencibir setelah menerima berita bahwa Lin Zhenghai pergi untuk mencari Reed William, dan berkata, betapa Lin Zhenghai, ini adalah pengkhianatan keluarga Lin yang terang-terangan. Saya telah memberi perintah saya untuk mengeluarkan Lin Zhenghai dari pohon keluarga Lin. Selain itu, beritahu semua Xiang Jiang dan Lin Zhenghai, termasuk pemilik 4 kamar, bahwa mereka tidak lagi dari klan Lin. Segera keluarkan mereka. Iya. Salah satu penjaga merespons dan segera memberitahu. Dan di sini, setelah Lin Zhenghai menemukan Reed William, beberapa orang akan pergi ke rumah Lin ketika mereka melihat iklan di jalan. Berita luar biasa. Lin Zhenghai secara terbuka mengkhianati keluarga Lin dan dipindahkan dari pohon keluarga Lin. Kamar keempat Lin diusir dari keluarga Lin. Melihat berita ini, mata Lin Zhenghai membeku, dan dia sangat tak berdaya dan marah, dan berkata, Lin Zhengxin.
Lin Qingqing juga cemas, dan berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Zhenghai menoleh dan memandang Reed William dan berkata, "Aku bermasalah Reed William. Bantu aku keluarkan keluargaku dulu." Reed William mengangguk dan mengirim tim elit ke keluarga Lin, dan mengambil semua orang dari 4 kamar Lin. Karena tim yang dikirim oleh Reed William, orang-orang Lin tidak membuat banyak masalah untuk kamar 4 Lin. Tapi di sini, Lin Zhenghai juga sangat kecewa ketika dia melihat keluarga besar menangis. Kita perlu mengambil pandangan jangka panjang. Matanya kembali ke Felipe dan Ada Xie. Mereka naik jet pribadi dan terbang selama hampir 3 jam sebelum mencapai langit di atas tujuan mereka. Felipe menatap kota di bawah melalui jendela. Ini adalah kota yang sangat tua, dan tidak dibangun seperti modernisasi. Tepatnya, tempat ini belum dipengaruhi oleh modernisasi, dan masih dalam keadaan puluhan tahun yang lalu. Namun, yang bisa dilihat adalah bahwa ada juga banyak kendaraan yang diparkir di luar kota, yang tampaknya telah tiba dalam beberapa hari terakhir. Di sini, ketenangan tampaknya rusak dan menjadi hidup. Selain itu, bentang alam terdekat memiliki banyak puncak, langit penuh pasir kuning, dan ada beberapa oasis. Melihat ke bawah dari langit, seluruh kota tampak seperti formasi, dan di tengahnya ada kuil yang sangat tinggi. Rumah-rumah di sekitarnya tampaknya menghadap candi di tengah, seolah menyembah penjaga lengkung. Ini adalah Northwest Magic City, Dahangu Pass. Ketika mata Felipe lewat memang di sisi paling barat kota, ia menemukan gerbang gunung berdiri tegak, yang tidak nyata dan misterius. Ketika Felipe dan Ada Xie dan orang lain mendarat, mereka merasakan kebiasaan setempat. Gelombang panas kering di wajah, dan panasnya sinar matahari, membuat kulit terasa sakit. Segera setelah saya melihat sekeliling, ada tembok loes dan rusak di sekitar. Tampaknya ada pertempuran yang menghancurkan bumi di sini. Ada 4 gerbang masuk dan keluar dari seluruh kota, dan Felipe, Ada Xie dan lainnya mendarat di apron kecil di luar gerbang timur. Setelah mendarat, seorang pemandu wisata lokal maju, berbicara dengan aksen lokal, dan bertanya, "Berapa banyak Anda datang ke Magic City untuk pariwisata atau untuk berpartisipasi dalam kompetisi Magic City?" Felipe memandang Ada Xie ke samping, dan Ada Xie tersenyum dan berkata, "Turis." Pemandu wisata segera tersenyum dan berkata, "Nama saya Gouwazi, dan saya akan membawa beberapa master ke kota untuk beristirahat." Felipe melirik, ada banyak orang yang berpakaian karavan, dan mereka tampaknya belajar sesuatu dengan pemandu wisata lainnya. "Baris." Felipe merespons. Segera, kelompok itu mengikuti Gouwazi ke kota ajaib. Begitu memasuki kota, Felipe tahu apa kebiasaan setempat. Di jalan-jalan, ada juga penjual yang menjual makanan, souvenir, beberapa batu dan batu giok lokal, dan ada banyak toko, hotel, dan restoran di kedua sisi. Perkembangan seluruh kota sihir tampaknya telah tinggal di awal abad ke-21. Orang-orang yang masuk dan keluar hanya kamu yang melihatku dan aku melihatmu, dan mereka tidak akan memberitahumu apa-apa. Mereka ditutupi dengan sangat erat, seolah-olah mereka takut dikenali. Setelah berjalan sebentar, Felipe, Ada Xie dan yang lainnya mungkin menemukan situasinya di sini. Ada paviliun patroli di dekatnya, yang seharusnya untuk menjaga ketertiban umum di sini. Namun, paviliun patroli di sini sedikit berbeda dari yang ada di kota-kota lain. "Tuan, ini dia, ini adalah hotel khusus lokal kami. Beberapa dari Anda akan beristirahat dulu. Ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan atau ingin bermain, silakan hubungi saya langsung dan saya akan ada di sana on call." Gouwazi tersenyum dan mengeluarkan kartu nama kusut dari tangannya. Felipe duduk dan melirik kartu nama dan anjing itu. Gouwazi berusia awal 20-an, wajahnya mengelupas dan merah karena matahari, dan ia memiliki banyak bintik-bintik. Tetapi orang-orang tampaknya sangat cerdas. "Ini baik." Felipe tersenyum, mengambil uang kertas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Gouwazi. Pada saat itu, Gouwazi sangat bersemangat, matanya melebar,
dan tersenyum, terima kasih, terima kasih. Uang kertas orang tua. Menjadi kaya. Ini adalah pelanggan besar. Felipe, Adasie dan yang lainnya duduk dan memesan teh dan beberapa makanan ringan. Hei, apa pendapatmu tentang tempat ini? Felipe bertanya. Adasie mengerutkan kening dan melihat sekeliling, ada banyak kelompok duduk di lobi minum teh dan makanan ringan, mereka semua saling mengawasi dengan waspada. Sulit dikatakan, atmosfer di sini sangat salah. Mari kita mulai dengan hati-hati, kata Adasie. Felipe bersenandung. 17 dan orang-orang lain juga duduk di samping dan berkata, Patriark muda, saya pikir orang-orang itu telah mengawasi kita sejak kita masuk. Mendengar ini, Felipe mengikuti pandangan Seventeen dan melihat ke atas. Di sudut, 4 pria besar yang kokoh menatap Felipe dengan ekspresi ganas. Terutama ketika Felipe melihat ke atas, mereka secara provokatif menyeka leher mereka. Felipe mengerutkan kening, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa pihak lain tampaknya sengaja menargetkan Felipe Ren, dan dia bangkit dan berjalan menuju sisi ini. Bab 2881-2882. Melihat 4 pria kokoh yang datang, ekspresi Felipe, Adasie dan yang lainnya menjadi jelek dan diam. Ledakan. Lelaki gemuk yang memimpin itu memiliki wajah bulat, janggut, mulut penuh gigi kuning, rokok, dan parang besar di pinggangnya. Dia melangkah langsung ke kursi Felipe dengan kedua tangan berlutut, dan bertanya, Hei, Anda baru di sini. Fraksi mana? Saya tidak tahu apakah ini batas dari 4 harimau saya. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan halo ketika saya memasuki pintu. Felipe mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, maaf, saya tidak tahu Anda, kami di sini untuk bepergian. Hahaha. Pria gemuk berwajah jenggot itu tertawa 2 kali, matanya tertuju pada Felipe, dan dia mendongak dan berkata, kamu adalah pria yang berkulit halus dan berkulit lembut yang melakukan perjalanan ke tempat konyol ini. Kepada siapa kamu berbohong? Wah, melihat kamu baru saja memberikan kepala anjing tua kepada bocah lelaki itu, kamu dapat melihat bahwa kamu sangat kaya. Kebetulan paman-pamannya kekurangan uang. Bawalah sejumlah uang. Pria gemuk dengan janggut itu langsung mengulurkan tangan berminyak dan hitamnya, memberi isyarat untuk uang. Perasaan adalah perampokan. Di lobi hotel ini, ada banyak orang yang minum teh, minum dan makan makanan ringan. Semua milik grup. Pada saat ini, mereka melihat keberanian Felipe berjenggot dan orang lain membuat segalanya menjadi sulit, dan tidak ada dari mereka yang berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi mereka semua terlihat acuh tak acuh. 4 harimau melihat sepotong lemak lagi. Hehe, mereka sudah di sini selama 3 tahun dan mereka telah merampok banyak tamu dari tempat lain. Mereka semua adalah domba gemuk. Bicaralah, makanlah, jika Tiger Lord mendengarnya, kita semua harus mati. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Felipe mungkin mengerti beberapa orang di depannya. Desa gunung yang khas menggertak, dirampok uang dan jalan. Orang seperti itu benar-benar dapat duduk di hotel ini dengan megahnya. Orang dapat membayangkan betapa berantakannya tempat ini. Pada saat yang sama, dapat ditebak bahwa pasti ada kekuatan di belakang orang-orang ini, jika tidak, mereka pasti tidak berani melakukan ini. Wah, apa yang kamu lakukan? Kupikir kalian seperti orang kaya. Ambil uang untuk menghilangkan bencana, jangan sampai Tuan Tiger akan membunuhmu. Pria kekar berjanggut menyentuh pinggang besar dan melihat, dia menarik keluar dan melihat ke atas meja dengan keras. Apa? Banyak orang asing di toko menjerit dan berlari dengan cepat. Lord Tiger berjenggot tertawa beberapa kali, mengutuk beberapa kata, dan kemudian memandang Felipe dan yang lainnya dengan mata dingin dan ganas, mengeluarkan tas kain di pinggangnya, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, berikan semua barang berharga. Felipe minum teh dengan tenang, memotong cangkir itu dengan cepat, dan berkata dengan dingin, semua di sini, ambil sendiri. Felipe menunjuk ke tas kecil yang menggembung di pinggangnya. Pria berotot memberi hei,
dan langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh pinggang Felipe. Setelah menyentuh sebentar, senyum liar di wajah pria berotot itu tiba-tiba membeku. Matanya melebar, seolah melihatnya, dia dengan cepat menarik tangannya. Saudara-saudara yang lain juga tampak curiga, dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Tiger, ada apa? Apakah ini banyak uang?" "Uang? Berutang ibumu?" Master Tiger berteriak dengan marah, menamparkan wajah adik laki-laki itu, dan lawan yang ditamparnya langsung dan berbalik beberapa kali. Kemudian, dengan senyum tersanjung di wajahnya, Lord Tiger menatap Felipe dan yang lainnya, dan berkata, "Tuan, maaf, itu karena kita tidak memiliki mata, ayo pergi." Bagaimanapun, Tiger Lord akan membawa seseorang untuk berlari. Adegan ini secara alami membuat semua orang di lobi sangat bingung. Tapi, ada klik. Felipe langsung menarik segenggam elang gurun emas dari pinggangnya, sambil minum teh, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan kepalanya ke kepala harimau yang ingin berlari tanpa melihat. "Mau pergi? Mudah saja, berlutut untukku." Moncong Felipe menunjuk secara acak ke Hu Ye dan orang lain. Berdebar. Dalam sekejap, keempat pria berotot, semua mata mereka melebar, dengan keringat dingin di dahi mereka, semua berlutut langsung di tanah. Adegan ini secara langsung mengejutkan para tamu di lobi. Dengan pistol. Ya, Tuan Harimau ini bisa dianggap sebagai lempeng besi. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang yang tampaknya biasa masih akan membawa senjata. Tuan ini, aku minta maaf, kami salah, kami hanya memandang rendah orang lain, tolong biarkan kami hidup. Kami tidak berani lagi, benar-benar tidak berani." Lord Tiger berlutut di tanah dan terus kowtow untuk meminta maaf, ubin lantai semua mengetuk bang. Yang lain juga bersujud kepala mereka untuk meminta maaf. Pada saat ini, Felipe berbalik dengan acuh tak acuh, dengan tangan bertumpu pada lutut, tangannya terkulai secara alami, dan elang padang pasir emas memegang tangan kanannya. Dia mengangkat elang gurun emas di tangannya, dan bersandar langsung ke leher harimau, mengangkat wajah bundar lawan, dan bertanya, "Sudah berapa tahun?" "Tiga tahun." Master Tiger mengalihkan pandangannya dari elang padang pasir keemasan di tangan Felipe, sambil tersenyum, lemak di wajahnya bergetar, dan berkata, "Tuan, hati-hati, hati-hati dengan api." Lord Tiger takut. Bukannya dia belum pernah melihat senjata, tetapi akan sangat sial membiarkan dirinya menabrak. "Tahu ini dengan baik?" Felipe bertanya lagi. Tuan Tiger segera mengangguk dan berkata, "Ya, tidak ada yang tidak saya ketahui di sini. Jika Anda ingin tahu apa-apa, tanyakan saja kepada saya pasti akan memberitahunya." Felipe mengangguk dan bertanya langsung, "Siapa yang memintamu untuk datang?" Dengan kalimat ini, Tuan Macan berjanggut yang bertanya terkejut, dan berkata dengan seringai, "Tuan, Anda pasti salah paham, saya tidak tahu apa yang dibicarakan tuannya, saya hanya ingin melihat uangnya." "Apakah itu?" Felipe mencibir, dan seluruh tubuh Zhou Hu berbulu dengan matanya yang dingin. Ledakan. Suara tembakan. Felipe menarik pelatuknya secara langsung, dan peluru itu mengenai lutut kanan Zhou Hu. Dalam sekejap, lolongan Zhou Hu yang memilukan datang dari lobi. "Ah! Kakiku, kakiku!" Felipe memandang Zhou Hu yang jatuh ke tanah dengan acuh tak acuh, sambil menggelengkan kaki kanannya yang berdarah, dan berkata dengan dingin, "Beri kamu kesempatan lagi, siapa yang mengirimmu?" Zhou Hu memeluk kaki kanannya yang berdarah dan menggigit dan berkata, "Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, aku hanya ingin melihat Kai." "Tuan, Anda salah paham." Felipe mengangkat alisnya dan memandangi tiga pria lain yang berlutut di tanah, gemetaran, dan berkata, "Siapa yang akan memberitahuku? Katakan padaku, kau bisa mendapatkan 1 juta, belum lagi, akhirnya sama dengan dia." Bagaimanapun, Felipe menembak 2 kali. Zhou Hu jatuh langsung ke genangan darah, dan kaki kiri dan lengan kanannya juga ditembus. Jeritan itu menyiksa telinga orang. Melihat pemandangan ini, ketiga orang yang berlutut itu berteriak dengan mengancam, "Saya katakan,
Saya katakan, Tuhan, saya berkata. Xiaolong Ye yang membuat kita melakukan ini. Ya, ya, kata Xiaolong, aku akan merepotkanmu. Felipe mengerutkan kening dan bertanya, siapakah Tuan Xiaolong? Ada di bawah. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari pintu hotel, tidak mendung atau matahari.